stratifikasi sosial dan perjuangan hidup dalam cerpen Keripik Singkong karya Toha Adil Qasim dengan kajian sosiologi sastra Alan Swinburne. Nah, yang pertama, artikel ini disusun oleh kami, yaitu beranggotakan Iska Jihan Wardani, Kinala Anisha Ma'ruf, Rifqatur Razina, dan Sylvia Puspitasari. Lalu, untuk latar belakang akan dibacakan lebih lanjut oleh rekan saya. Kepada selanjutnya, disilakan. Pendahuluan. Karya sastra merupakan salah satu bentuk ekspresi manusia yang lahir dari interaksi antara individu dengan realitas sosial di sekitarnya. Sastra itu tidak hanya berfungsi sebagai media imajinasi, tetapi juga sebagai representasi kehidupan sosial yang mencerminkan kondisi masyarakat. Dalam perspektif sosiologi sastra, karya sastra dipandang sebagai dokumen sosial yang memuat berbagai fenomena kehidupan manusia. Salah satu bentuk karya sastra yang memiliki kemampuan kuat dalam merepresentasikan realitas sosial adalah cerpen. Cerpen sebagai karya yang singkat namun padat mampu menghadirkan gambaran kehidupan manusia secara intens dan bermakna. Dalam kajian sosiologi sastra, cerpen sering digunakan sebagai objek penelitian karena mampu merepresentasikan fakta sosial termasuk persoalan ekonomi, ketimpangan, dan struktur sosial masyarakat. Di sini kami mengambil cerpen Keripik Singkong karya Toha Adil Qasim yang merupakan salah satu karya yang menggambarkan realitas kehidupan masyarakat kelas bawah. Cerpen ini menghadirkan potret kehidupan individu yang berjuang dalam keterbatasan ekonomi, di mana aktivitas produksi dan penjualan keripik singkong menjadi simbol usaha untuk mempertahankan hidup. Cerpen ini juga memperlihatkan adanya fenomena stratifikasi sosial yang tampak melalui perbedaan status ekonomi, jenis pekerjaan, serta posisi sosial antar tokoh. Stratifikasi sosial sendiri merupakan sistem pelapisan dalam masyarakat yang menentukan kedudukan individu berdasarkan faktor tertentu seperti kekayaan, kekuasaan, dan prestis. Ketimpangan sosial yang tergambar dalam cerpen Keripik Singkong menunjukkan bahwa individu dari kelas bawah sering kali menghadapi keterbatasan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, dan kesempatan kerja. Kondisi tersebut menuntut tokoh untuk melakukan berbagai bentuk perjuangan hidup, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Jadi untuk memahami fenomena tersebut secara mendalam, kami menggunakan pendekatan sosiologi sastra menurut Alan Swinwood. Swinwood mengatakan bahwa karya sastra memiliki hubungan erat dengan struktur sosial masyarakat dan dapat digunakan untuk memahami dinamika sosial yang terjadi. Melalui pendekatan sosiologi sastra, cerpen Keripik Singkong dapat dianalisis sebagai representasi kondisi sosial masyarakat kelas bawah, khususnya dalam stratifikasi sosial dan perjuangan hidup. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan sosial dengan pengalaman hidup individu dalam karya sastra. Kajian teori sosiologi sastra dan stratifikasi sosial. Pada penelitian ini, kami menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Sosiologi sastra merupakan pendekatan yang mengkaji hubungan antara karya sastra dengan kehidupan sosial masyarakat. Menurut Alan Swinwood, karya sastra dapat dipandang sebagai cerminan masyarakat karena di dalamnya terdapat berbagai realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan nyata. Dalam penelitian ini, cerpen Keripik Singkong dianalisis sebagai representasi kehidupan masyarakat kelas bawah yang menghadapi berbagai keterbatasan ekonomi dan sosial. Selanjutnya, teori yang digunakan adalah stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan sistem pelapisan masyarakat berdasarkan faktor seperti kekayaan, kekuasaan, dan prestise. Adanya pelapisan ini menyebabkan ketimpangan sosial serta membatasi kesempatan kelompok tertentu untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dalam cerpen Keripik Singkong, stratifikasi sosial terlihat dari kondisi ekonomi tokoh yang sederhana dan adanya kesenjangan dengan kelompok masyarakat yang memiliki kehidupan lebih baik. Selain itu, penelitian ini juga membahas perjuangan hidup tokoh. Perjuangan hidup dapat diartikan sebagai usaha seseorang untuk bertahan di tengah berbagai tekanan, baik tekanan ekonomi, sosial, maupun psikologis. Tokoh dalam cerpen ini tidak hanya digambarkan sebagai korban keadaan, tetapi juga sebagai individu yang terus berusaha dan beradaptasi demi mempertahankan kehidupannya. Kajian teori perspektif Marxis, kemiskinan dan cerpen sebagai dokumen sosial. Teori berikutnya yang digunakan adalah perspektif Marxis,
khususnya konsep alienasi dan eksploitasi. Alienasi merupakan kondisi ketika seseorang mengalami keterasingan, baik dari pekerjaannya, hasil kerjanya, lingkungan sosialnya, maupun dari dirinya sendiri. Sedangkan eksploitasi terjadi ketika seseorang telah bekerja keras, tetapi hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan usaha yang telah dilakukan. Melalui konsep ini, kita dapat memahami berbagai bentuk ketidakadilan yang dialami oleh tokoh kelas bawah dalam cerpen. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan konsep representasi kemiskinan dalam sastra. Kemiskinan dalam karya sastra tidak hanya menggambarkan kekurangan ekonomi, tetapi juga berbagai dampak sosial, budaya, dan psikologis yang menyertainya. Oleh karena itu, kemiskinan dalam cerpen seringkali ditampilkan sebagai akibat dari ketimpangan sosial yang lebih luas. Terakhir, cerpen dipandang sebagai dokumen sosial, artinya cerpen tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media yang merekam dan merefleksikan realitas kehidupan masyarakat. Melalui konflik dan pengalaman tokohnya, pembaca dapat memahami kondisi sosial yang terjadi di lingkungan tertentu. Dalam cerpen Keripik Singkong, pengarang menggambarkan perjuangan hidup masyarakat kecil sekaligus menunjukkan adanya ketimpangan sosial yang masih terjadi di masyarakat. Jadi, secara keseluruhan, kajian teori dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis stratifikasi sosial, perjuangan hidup, alienasi, eksploitasi, serta representasi kemiskinan yang terdapat dalam cerpen Keripik Singkong. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman makna dan fenomena sosial yang terdapat dalam cerpen, bukan menggunakan angka atau statistik. Untuk pendekatan penelitian, pendekatan yang digunakan adalah sosiologi sastra Alan Swingwood. Pendekatan ini memandang karya sastra sebagai cerminan kehidupan masyarakat, representasi kondisi sosial, serta media kritik terhadap ketimpangan sosial. Melalui pendekatan ini, kami menganalisis hubungan antara stratifikasi sosial, perjuangan hidup tokoh, serta realitas masyarakat kelas bawah dalam cerpen Keripik Singkong. Untuk sumber datanya, kami menggunakan dua sumber data. Yang pertama ada data primer. Data primer berasal dari cerpen Keripik Singkong karya Ahmad Kopil Kasim. Yang kedua, data sekundernya berupa buku teori sosiologi sastra, jurnal penelitian, referensi tentang stratifikasi sosial, dan perjuangan hidup tokoh. Yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Kami menggunakan teknik studi pustaka dan baca catat. Langkah-langkahnya ada membaca cerpen secara berulang, menandai bagian penting, mencatat kutipan yang menunjukkan ketimpangan sosial, perjuangan hidup, relasi kekuasaan, serta kondisi masyarakat kelas bawah. Lalu, selanjutnya ada teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis isi atau content analisis. Tahapan analisisnya yang pertama ada reduksi data, yaitu memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian. Yang kedua ada penyajian data, yaitu mengelompokkan data berdasarkan stratifikasi sosial, perjuangan hidup tokoh, serta penafsiran kesimpulan, yaitu menafsirkan hubungan antara isi cerpen dengan realitas sosial masyarakat. Lalu selanjutnya ada validasi data. Penelitian ini menggunakan triangulasi teori, yaitu membandingkan hasil analisis dengan berbagai teori sosiologi sastra agar hasil penelitian lebih valid dan objektif. Baik, lanjut kepada bagian pembahasan yaitu mengenai penelitian menunjukkan bahwa cerpen Keripik Singkong karya Taha Abdul Qasim merepresentasikan stratifikasi sosial masyarakat, yang mana tokoh utama digambarkan sebagai masyarakat kelas bawah yang hidup dalam keterbatasan ekonomi dan harus bekerja keras untuk menyelamatkan hidup. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan yang menunjukkan tokoh tidak dapat menikmati atau bisa menggunakan pendidikan seperti anak lainnya karena harus berjualan Keripik Singkong, yang mana kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kelas bawah dan kelas yang memiliki akses ekonomi lebih baik. Selain itu, perjuangan hidup tokoh juga tercermin melalui usaha berjualan Keripik Singkong demi memenuhi kebutuhan keluarga, yaitu perjuangan yang bersifat menghidupkan ekonomi, tetapi juga sosial dan psikologis. Nah, melalui pendekatan sosiologi sastra Alan Swingwood, cerpen ini dapat dipahami sebagai cerminan realitas sosial masyarakat sekaligus kritik terhadap ketimpangan sosial yang dialami oleh masyarakat kecil. Nah, dari artikel yang kami buat dapat disimpulkan bahwasanya cerpen Keripik Singkong yaitu merepresentasikan stratifikasi sosial masyarakat, tokoh utama yang menunjukkan perjuangan hidup kelas bawah, dan dengan pendekatan sosiologi sastra Alan Swingwood membantu memahami hubungan sastra dan realitas sosial, yang mana cerpen tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga menjadi media kritik sosial. Seperti itu. Baik, itu saja
presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah kata dalam presentasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.